Buang angin dibagi 3. Ada yang tidak bersuara, itu namanya angin halus. Nomor 2, arang sak bersuara nyaring. Nomor 3, arang sak bersuara ngebas. Arang angin halus, arang sak bersuara nyaring, arang sak bersuara ngebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita, rutinitas kita setiap pagi, yakni mengikuti kegiatan imtak. Tentunya masih dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, sehingga mudah-mudahan berkat salawat salam kita, tentunya kita semua kelak di yaumil akhir memperoleh syafaat dari beliau, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun, ini satu pasal. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Dan bermula istinja wajibun berhukum wajib, minal bauli dari kencing, wal ghaiti dan berak. Wal afdalu dan paling afdal ayyastanjiya bil ahjari,
supaya beristinja dengan beberapa batu, summa kemudian yutbi'uha bil ma'i, mengikutinya dengan air. Wa yajuzu, dan boleh ayat tasira 'alal ma'i, meringkasnya atas air, au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu, yumki bihinnal mahalla, yang bisa membersihkan dengannya akan tempat. Fa idza aradal iktisara, maka apabila ingin meringkasnya, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, fal ma'u afdalu, maka airlah yang paling afdal. Pasal pembicaraan kita pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membicarakan tentang istinja. Istinja bahasa kita bebisuk atau cebrok, apa sebutan lain enggak? Istinja bahasa kita bebisuk. Bebisuk menek, kance bebisuk naik. Mohon maaf ya, agak jorok, agak kotor lagu. Ini hukum. Ini hukum. Apa makna istinja? Istinja artinya bebisuk, bersihang diri oleh baul wal ghaid, kencing, bersih diri, bebisuk, lamun tuah menek secara kasar, atau lamun tuah dai. Kada hajat, buang air kecil dan buang air besar. Apa hukum wajib? Jadi hukumnya adalah berhukum wajib. Dit kanggon dek bisuk, wajib hukumnya. Ini berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan syariat hukum Islam yang dicontohkan, yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita umatnya tentunya wajib untuk menjalankan segala bentuk
syariat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini berdasarkan keterangan hadis baginda Rasulullah SAW yang memerintahkan wal yastanji, maka hendaklah ia beristinja. Jadi Nabi memerintahkan wal yastanji bisalasati ahjar, hendaklah beristinja dengan menggunakan 3 buah batu. Ini sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ketika kita melaksanakan buang air kecil ataupun pernah melakukan buang air besar, maka setelah itu istinja berhukum wajib, berbisuk berhukum wajib bagi kita. Buat kanggun dek, lamun pendek selain isi berdosa, kedua nendah jauh kekotoran, jauh ke najis, tetap mengandung najis. Saya nendah ya kawan din hingga sen BAB buang air besar mau bareng-bareng ya, bekedek-kedek bareng-bareng ya, bareng kaca batu dan wah bebisu merengas sambun ya, kembali dan wah bebisu. Sedangkan bebisu atau istinja dalam agama kita berhukum wajib dan kanggun dek. Baik lamun te nenek atau buang air kecil maupun buang air besar, tersebutang terkena istinja berhukum wajib minal bauli wal ghaiti, dari kencing dan berak. Berembe anden sak sugunenu bapak angin ndek berak nih angin sugun, bukan buang air besar tetapi membuang angin. Kenapa tidak disebut? Kemudian pun istinja wajib minal baul wal ghaid, dan cara terombok kena minar rih, merombok bemisal minal baul wal ghaid war rih, ya, dari kencing, dari berak dan angin. Olamun angin sugun ja apa wajib terbisuk tawan dek, wajib distinja atau wendek. Yang dibuang adalah angin. Membuang angin ini banyak pembagiannya. Buang angin itu ada 3. Ada telu macam, telu jenis dengan sebuang angin. Buang angin dibagi 3. Ada yang tidak bersuara, itu namanya angin halus. Nomor 2 arang sak bersuara nyari. Nomor 3 arang sak bersuara ngebas. Arang angin halus, arang sak bersuara
nyaring aransa bersuara ngebas. Oh, kalau angin yang keluar tidak wajib istinja. Bahkan andinara puru-puru dengan beristinja itu menyimpang dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu agak repot tenda. Setiap buang angin lalu berbisu. Hingga sebebisu malik kesogon angin, bisu malik. Nyekan sak bebisu 3-4 kali malik buang angin. Sering ngone bebisu. Nyekan kendaraan misalnya sarepot lalu arah lain berkelampan. Yang keluar adalah angin. Ya stop motor not dulu. Ya teman telah bebisu. Lamun samesan yang mentelah. Lagu lamun maka isin motormu buang angin doang repot, agak repot. Oh, itu hikmahnya. Itu sebabnya Allah Maha tahu ya, mana yang akan menyusahkan bagi kita, mana yang akan menyulitkan bagi hambanya. Allah lebih tahu. Sehingga membuang angin itu tidak disebutkan, tidak wajib istinjanya. Cuma yang wajib diistinja itu kalau kita melakukan buang air kecil dan buang air besar. Keluarnya sesuatu dari jalan depan dan lewat jalur belakang. Yang keluar itu lewat jalur depan atau jalur belakang. Nah, sehingga ulama kita menyebutkan istinja wajib minal bauli wal ghaiti, dari ya kencing dan berak. Tidak menyebutkan, tidak wajib kalau yang keluar itu adalah angin. Bahkan qolal ashab la yustahabbu, tidak disunatkan namun angin yang keluar. Bahkan arah suku ulama beraren-aren Imam Jurjani, dia mengatakan annahu makruhun, bahkan hukumnya kalau angin yang keluar lalu diistinja, hukumnya makruh karena tidak ada perintah tentang istinjanya, makruh. Bahkan seorang ulama bernama Syekh Nasrun, kalau dia mengatakan innahu bid'atun wa ya'tham, bahkan andinara dengan istinja sebab penuah ngentut misal lalu bebiso, oh itu termasuk bahasan Syekh Nasrun. Imam Nasrun mengatakan innahu bid'ah, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang bid'ah. Dia mengada-ada, dia sendiri yang membuat-buat. Kenapa? Karena tidak ada di dalam sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakat naren niat bebiso lagu untuk dia bebiso. Oh, itu tidak ada kesunahan. Mutparan yang solah lalu emen ngentut lalu bisu, ngentut malik bisu malik, terus emen 10 kali lo bisu lah. Oh, merepotkan, menyusahkan, repot ya. Jadi andenara puru-puru oh kanggon dia bisu bapak ande dia bisu misal ada semayan idap, oh itu menyimpang dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Karena di situ ya berlakunya
al jaza'u qadral itba. Al jaza'u qadral itba. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu qadral itba. Sekira-kira bagaimana kita mengikuti jejak langkah, bagaimana kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala kira-kira itba kita, mengikut kita. Siapa yang kita ikuti? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah Nabi beristinja kalau beliau membuang angin, yang keluar itu adalah angin. Lalu kemudian kita umatnya mau misalnya membuat-buat, oh itu menyimpang dari sunnah beliau. Sehingga Syekh Nasruddin mengatakan innahu bid'atun, itu adalah perbuatan bid'ah wa yuzam, dan termasuk perbuatan dosa. Adik besok karena ngentut termasuk pertama gawe pegawaian bid'ah, yang kedua termasuk kita berdosa karena melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya di dalam agama kita. Nah, kalau istinja minal bauli wal ghaib, nah ini yang ada perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu salasata ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Sabda Nabi, olah munara le kamu pada manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal ghaiti, yang lalu jok tahun saya kada hajat, falyadhhab ma'ahu, maka hendaklah ia membawa salah satu ahjarin, ada yang sejauh telu batu. Saya lalu ojok tahun saya kada hajat manik Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyadhhab ma'ahu salah satu ahjar, ada yang sejauh telu batu endah, yastatibu bihinna, yang kembe telu batu senu ada yang jauh waktu selalu kada hajat. Aden saya kawin kembe, kawin bersih kotoran, isi telu batu nu, fa innaha tujzi'u anhu, maka sesungguhnya 3 buah batu itu termasuk cukup untuk membersihkan kotoran, termasuk kotoran berak. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa dalam agama kita lamun beristinja paling afdal ayas tanjia bil ahjar. Ya bahasa ulama le kitab matan goyah kita, wal afdalu, dan paling afdal ayas tanjia bil ahjar, supaya beristinja dengan batu. Summa yutbi'uha bil ma, demen wah selesai kawi batu, ia berturut de kawi air. Ini yang paling afdal. Karena itu cara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau qada hajat. Dari batu juluk, ya sih pejuluk. Berdasarkan hadis yang tadi, wal yastanji bisalasati ahjarin, sabda Nabi, hendaklah kalian beristinja dengan menggunakan 3 buah batu. Diperkuat lagi dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sintana Aisyah yang tadi. Apa sabda Nabi? Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib, lamun nara le kamu pada lalu ojo tahu sakada hajat,
Atau lamun nara le kamu pada yang kada hajat manik Nabi fal yazhab ma'ahu salah satu ahjarin. Ada yang simpang diri waktu saya lalu kada hajat nu ada yang jauh telu batu. Yang kembe kawi telu batu nu ya jari persiapan yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Cukup wah isi telu batu senu ya siapang isin kembe isin bersih kotoran. Sehingga paling abdal dekadu lamun te istinja batu juluk dekawi ia ampuk te bareh hingga sekawih batu ia tahu sempurna ngekawih hai. Olah go bapak repot tenang nembelin deh jauh batu doang. Yo nembelin jauh batu dia nih ketuan sebatu lalu. Net seman kue kelalu naik jauh batu. Paling nane le balik tuh le dalam balik tuh kada hajat. Segera bapak batu ya jauh. Kalau mengikuti keafdalan seperti yang tadi itu al-jaza qadral itba, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sekira-kira kita mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pahalanya akan berlipat ganda. Justru kalau kita membuat sesuatu yang tidak mengikut baginda Rasulullah SAW itu yang fatal, itu yang sia-sia, bahkan menyimpang dari sunnah beliau, itu termasuk perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perbuatan dhalalah ya, perbuatan yang membinasakan, menghancurkan, itu termasuk ganjarannya adalah neraka. Marak sabarunu adinara li antara itu pada misal setiap buang angin ya terlalu bebisu doang, itu tidak ada anjurannya, tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, dan Nabi tidak pernah melakukan. Andini iya pura-pura isi tenane mina-mina. Nah, sak mina-mina nih ya para naran bid'ah ya, membuat-buat yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Oh, kalau istinja dari buang air kecil dan buang air besar, dari kencing dan berak yang tadi, itu yang ada apa keterangan, itu yang ada dasarnya, itu yang ada dalilnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lagu anden dekawi batu beduin endah syarat. Ada beberapa syarat lamun istinja kawi batu. Pertama, syarat yang pertama, apa syarat yang pertama? Lamun beristinja memakai batu, jadi ada ketentuan, ada persyaratannya. Dan serta mertamu ia tengadu, bahkan ada beberapa ketentuan-ketentuan ataupun persyaratan-persyaratannya. Pertama, apa syaratnya? Supaya batu yang kita gunakan termasuk batu yang suci. Batu yang kita gunakan termasuk batu yang suci, bukan batu yang ada kandungan najisnya. Dit kawih batu syarat najis, bahkan tidak boleh menggunakan batu yang dihormati. Misal ya kawih batu pondasin masjid misal, yesin ya istinja, oh tidak boleh. Batu itu termasuk batu yang dihormati, batu yang terhormat. Atau apa juga
tidak boleh menggunakan batu nisan. Batu nih lah, batu dengan kubur ya ton, ya simpel kokos. Oh, tidak boleh itu. Kenapa? Menghinakan. Batu itu batu yang sudah terhormat dan kita menghinakan, bahkan kita menajiskannya. Tidak boleh. Jadi batu yang digunakan adalah batu yang apa? Batu yang bersih atau batu yang suci. Itu satu. Yang kedua, syarat batu yang digunakan ini, syaratnya qali'an lin najasah. Harus batu yang digunakan bisa menghilangkan najis. Itu syarat yang kedua. Jadi pertama tadi supaya dia suci, bersih. Batu yang digunakan supaya suci. Yang kedua, disyaratkan supaya batu yang digunakan itu dapat menghilangkan zat najis. Karena apa? Karena istinja dengan batu itu tazulu bin najasah. Jadi batu itu dipakai untuk apa? Tazulu ainun najasah, menghilangkan zat najisnya. Jadi zatnya dulu yang dihilangkan oleh batu, sehingga kalau ada sisanya, sedangkan asarnya itu wal asaru yazulu bil ma', yang dihilangkan oleh air itu adalah bekasnya, bekas istinja dengan batu. Yang cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lain. Jadi batu dulu, fungsi batu ini untuk apa? Tazulu ainun najasah, menghilangkan zat najis. Zatnya dulu dihilangkan dengan batu, 3 buah batu. Lalu kemudian jika ada masih bekasnya, bekas dari istinja dengan batu itu, itulah yang dibersihkan dengan air. Jadi air membersihkan bekasnya, ya, atau sisanya, sedangkan batu itu menghilangkan zat najisnya. Syarat yang ketiga, batu yang digunakan itu tidak termasuk batu yang muhtaraman, batu yang dihormati. Pertama suci, yang kedua dapat menghilangkan zat najis, yang ketiga batu itu tidak batu yang terhormat. Ya. Bukan juga termasuk, ya, dari sesuatu yang dihormati. Anden tanah bongkelan kanggun deh, oh boleh, asalkan dia suci bersih. Dan syarat berikutnya, batu itu, ya, tidak basah syaratnya. Dan kanggo kawi sabasa. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang basah justru akan semakin mengotori tempat kotoran itu. Sirinia kotor, sehingga disyaratkan supaya batu itu juga kering, supaya batu itu kering. Andin bungkilan kanggo ndek, oh boleh, asalkan bungkilan nu keras, dapat menghilangkan zat najis, boleh digunakan. Atau sesuatu selain dari batu tetapi sesuatu itu keras, ya, tidak basah, ya, dan dapat menghilangkan najis. Olamun sak basah ataupun sak lolat, lamun dekadu aja dan bau terlalu najis, justru akan semakin melebarkan, ya, melebarkan areal untuk kotoran itu.
Andin kaca kawin di bau, jeluang di bau, membarang lolat, kaca jeluang, apa yang dasa lolat selain itu. Dari adinsa kita menggunakan batu ataupun selain dari batu, tetapi kering dan bisa menghilangkan zat najis. Nah itu syarat batu yang digunakan. Nah sehingga bahasa ulama kita kembali wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar summa yutbi'uha bil ma. Jadi paling afdal itu menggunakan 3 batu terlebih dahulu summa yutbi'uha bil ma, kemudian baru mengikutinya dengan air. Ini yang paling afdal. Lagu kanggon tanden kembe kanggon te iktisore, anden teringkas, anden tersingkat. Meringkasnya alal ma saja, atas air saja boleh, atau atas batu saja juga boleh. Anden batu doang ya kadu serten bau persik, tidak ada yang tersisa, boleh. Tanpa menggunakan air boleh, atau menggunakan air secara langsung tidak menggunakan batu, itu juga boleh. Itu maksudnya ya juzu dan bolehlah ayat tasira alal ma, andin dia kaduh ai kawih ai doang kanggo, au ala salasati ahjarin, atau menggunakan 3 batu saja, asalkan yungqi bihinnal mahalla, batu itu dapat membersihkan tempat kotor. Namun terjamin aja nane batu sampai kadunu sampai denara baya sampai bersih, denara baya mare-mare kotoran, baul gawi batu doang tanpa menggunakan air. Olagun aja jarang terjaga kadu ya. Demai jaga dah hidup tu sekedar dia kadu batu doang, dia kawi air. Nah sedangkan ya rukun istinja itu rukun istinja ada berapa? 3. Rukun bebisu rapir. Pertama telang, kedua telang, ya, ketelun telang, ndek telang atas, telang buku, telang dua, telang idap, telang terakhir serta yakin. Telang rua juluk pertama, maksud rua zatnya harus hilang. Itu yang pertama, zat najisnya harus sudah hilang. Baru yang kedua telang apa? Telang idap. Itu idapang diri saat besok ya masih tawan deh dini pemantelah elamun masih beridap, ada yang telang idap. Ketelun ada yang telang ambu, dini ambu masih mereos wadangkah istinja. Nah, jadi telang zatnya dulu, telang ruan, telang idap, telang ambu. Dalam menwasat telun nih ya perjalanan saat kita beristinja serta ada dia yakin apa yang kita yakini, yakin enten wah telang saat telu baru no rua idap acara rua idap dait idap no pada kanca rasa ndek rasen atau idap
Ndek maksud rasa nanti terasa dulu. Idap rasa. Ndek daun aneh. Ada telang rasa. Coba mai terasa aja belum berasa. Onden terasa, lain terasa. Ada telang idap. Maksud rasa itu adalah telang ruan dulu, telang idap, telang. Fa'idha aradal iktisar ala ahadihima palma'u afdalu. Maka lamun temile ndek gabungan yang sabaru dua no batu kancai mbe ya jadi pilihan teh, maka menggunakan air itu yang lebih afdal. Mbe lebih afdal batu doang tekadu isi istinja atau air doang, sedangkan dua-dua baru kanggo nih kan, kanggo tekadu batu doang kanggo tampai kanggo dekawi air doang tanpa batu. Lagu lamun tiap pilih-pilih mbe lebih solahan palma'u afdalu, maka menggunakan air itu yang lebih afdal. Oh iya, senomara kita yang sampai lui ante istinja kawi air doang. Kenapa? Karena itu yang lebih afdal. Ulisa paling afdal aja kawi batu dulu. Iya, boleh kawi air itu yang paling afdal. Lagu ande pisahan pada sebaru dua-dua kanggo kan, batu doang kanggo, air doang kanggo. Lagu lamun tiap milik mbe solahan kawi batu doang atau kawi air doang, maka kawi air iya lebih afdal. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini tentunya dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim daiman ala Shalli wa sallim daiman ala mada wal ali biman qad wahaba wal ali wal ashab biman qad wahaba salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal biman qad hada wa buha liwal ashab biman qad hada. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan bersama-sama melafazkan kalimatul majalis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.